Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Selama mengikuti ibadah, jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Selamat pagi IN Kids. Halo semuanya. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi sama Miss Dewi di dalam ibadah IN Kids hari Minggu pagi ini. Nah, adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Ya, harapan Miss Dewi dan juga doa Miss Dewi, kalian semua sehat ya. Kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Adik-adik, tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru ya. Jadi hari Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juli ya. Wah, kayaknya cepet banget ya. Miss Dewi rasa kayak baru aja merayakan tahun baru 2021. Ternyata sekarang sudah di pertengahan tahun ya. Dan pasti adik-adik sekarang sedang dalam liburan kan ya, liburan sekolah. Dan sebentar lagi di bulan Juli sudah pada masuk nih ya. Nah, sudah mulai sekolah lagi ya. Tapi tetap semangat ya. Jadi walaupun kalian liburan, jangan lupa ya, juga belajar supaya nggak lupa pelajarannya. Nah, adik-adik, di bulan Juli ini ya kita akan masuk di hari Minggu ini ya. Hari ini kita masuk dengan tema yang baru ya di dalam ibadah kita, firman Tuhannya. Hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan ya. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah God's faithfulness ya. Kesetiaan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang betapa setianya Tuhan itu ya dalam kehidupan kita. Dan Miss Dewi percaya ya, karena Tuhan kita Tuhan yang setia ya. Dia berjanji sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Oleh sebab itu kalau hari ini ya kita semua baik adik-adik Miss Dewi, hari ini kalau kita masih bisa hidup, bisa sehat, kita masih bisa beribadah walaupun secara online, semua itu juga karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita ya. Nah, jadi kalau adik-adik semua yang di rumah ya semuanya sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini, yuk kita segera ya buka ibadah kita sama-sama. Kita mau segera memulai ibadah kita dan kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Oke? Jadi yuk kita semua baik adik-adik di rumah ya, semuanya siap-siap, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh masuk pada hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Juli. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami mulai dari awal tahun ini Tuhan sampai pertengahan tahun ini. Engkau begitu baik Tuhan. Kami percaya kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini, semua itu karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami dan karena Tuhan begitu setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati, mau siapkan diri kami untuk kami boleh beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai.
Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik, tetap semangat memuji Tuhan. Ketemu lagi sama Miss Ria ya. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Ikutin gerakannya, jangan hanya duduk ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan kerja, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
adik-adik, kita berdoa ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau siang hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau layak menerima yang terbaik dari kami, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan Engkau memberi kami hidup Tuhan. Hidup-Mu Tuhan, Engkau sudah berikan buat kami. Engkau mati menggantikan kami, dan Engkau hidup sehingga kami pun hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, siapkan supaya kami boleh mengerti melalui firman-Mu betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabar adik-adik yang di rumah pada hari ini? Sehat semua ya? Oke, hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan siapa? Kesetiaan Tuhan tentunya ya. Kita mau belajar seperti apa sih kesetiaan Tuhan itu? Sama enggak dengan kesetiaan saya ke teman saya, atau kesetiaan my BFF, ya, my best friend ke aku, sama enggak sih kesetiaannya itu? Nah, jadi mungkin adik-adik yang kecil-kecil bingung, setia itu apa sih maksudnya? Setia itu maksudnya selalu menepati janji, ya, selalu ada menolong kalau ada teman yang kesulitan, ada teman yang membutuhkan, selalu ada, selalu mengulurkan tangan untuk menolong, ya. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kesetiaan, apa sih kesetiaan, apa sih setia itu? Yuk Miss Susi mau ajak adik-adik semua di rumah, sama-sama ya kita mau nonton, ada sedikit video ya tentang kelinci dan kura-kura ya. Nah, ayo semua duduk manis, sama-sama ya kita tonton video ini bareng-bareng, yuk. Alkisah di sebuah sungai, hiduplah seekor penyu. Di dekat sungai itu, tumbuhlah sebuah pohon di mana seekor kelinci tinggal di lubangnya. Lubang tempat tinggal kelinci itu dekat dengan sungai tempat tinggal sang penyu, di mana dia sering keluar dari air untuk bersantai dan berjemur. Sementara sang kelinci biasa bermain di rumput hijau dekat sungai. Hampir setiap hari mereka bertemu, dan tidak lama kemudian mereka bersahabat. Sang kelinci sering merasa sedih jika penyu tidak nampak di tepi sungai. Suatu hari, seekor rubah melihat mereka sedang bermain bersama. Rubah berpikir, lucu sekali kelinci itu, dan gemuk sekali penyunya. Bagaimana jika aku memakan mereka? Tapi bagaimana cara menangkap mereka? Ketika penyu sedang berada di dalam air, kelinci duduk di punggungnya. Dan ketika kelinci berada di lubangnya, penyu duduk menunggunya di luar. Bagaimana aku bisa menangkap mereka? Sang rubah terus berpikir. Mereka harus ditangkap saat sendirian. Rubah mulai berjaga-jaga. Saat itu terjadi, penyu merasa sakit. Dia merasa sakit perut. Dia berputar ke kiri dan ke kanan, merintih kesakitan. Ibu, ya Tuhan, Kelinci merasa kasihan dan berkata, Kawanku, jangan khawatir. Aku akan segera mencari obat untukmu. Jangan khawatir, tapi kumohon jangan keluar dari lubang. Sang kelinci pergi mencari obat. Penyu mulai berputar ke kiri dan ke kanan lagi. Ibu, ya Tuhan, Sang penyu memejamkan matanya dan terus merintih kesakitan. Rubah sudah lama menantikan kesempatan seperti ini. Dia mengambil sebuah kantung besar, membukanya, lalu perlahan-lahan meletakkannya di dekat penyu yang sedang bergerak ke sana kemari, naik turun, ke kiri dan ke kanan. Sang penyu bergerak memasuki kantong itu. Sang rubah mengikat ujung kantong dan memanggulnya.
lalu meninggalkan lubang itu menuju ke rumahnya. Sang rubah tinggal di puncak gunung. Ketika kelinci datang membawa obat-obatan, dia terkejut melihat temannya tidak ada. Oh, sahabatku, di mana dia? Sang kelinci berpikir. Pada saat yang bersamaan, dia melihat rubah sedang berjalan menaiki gunung dengan sebuah kantung besar di pundaknya. Kelinci mendengar suara sahabatnya dari kantong tersebut. Oh ibu, oh Tuhan, perutku. Oh. Ternyata kau membawa temanku. Baiklah. Kelinci punya sebuah ide. Lalu dia bergerak perlahan-lahan mengikuti sang rubah dan berjalan jauh mendahuluinya. Kelinci berbaring di jalan yang akan dilalui rubah dan berpura-pura mati. Rubah berjalan dengan gembira sambil berpikir. Hari ini aku akan pesta penyu. Lalu dia melihat kelinci yang terbaring. Astaga, sepertinya dia mati. Rubah itu membungkuk dan melihat kelinci tidak bergerak sedikit pun. Asik. Wow, aku mendapat keduanya. Aku akan pesta besar sekarang. Sang rubah sangat gembira. Dia berjalan menjauh dan melompat kegirangan. Dia meletakkan kantong itu dan berniat untuk mengambil kelinci. Dia kembali untuk mengambil kelinci itu. Tapi dia malah terkejut. Kelinci itu tiba-tiba menghilang. Dia berjalan berkeliling mencari kelinci itu. Dia mencarinya kemana-mana, tapi tetap tidak menemukan di mana kelinci itu. Aduh, aku rasa ada yang mencuri kelinci itu. Baiklah, biarkan saja. Aku akan memakan penyu ini untuk sarapanku. Dan sang rubah pergi meninggalkan tempat itu menuju ke rumahnya. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh sang kelinci? Dia menuju gua tempat tinggal rubah dan masuk diam-diam, lalu membuka kantong itu dan mengeluarkan sang penyu. Di sana ada sarang lebah madu. Sang kelinci mengambilnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantung. Sekarang, penyu dan kelinci bersembunyi di balik pohon. Rubah kembali dengan tangan hampa. Meski tidak mendapatkan kelinci, setidaknya aku punya penyu. Dengan serakahnya dia membuka kantung itu. Dia memasukkan mulutnya langsung ke dalam kantung untuk memakan penyu tanpa menunggu terlalu lama lagi. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Semua lebah terbang keluar dan menyerang sang rubah. Mereka menyengat hidung sang rubah, mulutnya, punggungnya, ekornya, telinganya. Ya Tuhan, sang rubah sangat ketakutan. Sang rubah berteriak, berlari ke sana kemari. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, terjatuh di tanah. Tapi lebah-lebah itu tetap mengejarnya sampai rubah melompat ke sungai. Barulah lebah-lebah itu meninggalkannya. Hahaha, kelinci dan penyu menyaksikan peristiwa lucu ini. Sakit perut penyu hilang saat mereka menertawakan cerita ini, dan kedua sahabat itu pergi dengan perasaan gembira. Nah, gimana? Bagus nggak ceritanya? Ayo, adik-adik di rumah perhatian nggak tadi nonton videonya? Ya, tentang persahabatan dua binatang. Yaitu kelinci dan kura-kura. Ya, tadi adik-adik lihat, di mana ada kelinci, di situ ada kura-kura. Apa yang kelinci lakukan, kura-kura juga ada di situ. Nah, tapi ada satu binatang yang mengincar mereka, pengen makan mereka, yaitu si rubah ya. Dia lihat, wih kelincinya kok gendut, kura-kuranya kok gendut, pasti dagingnya banyak ini, enak untuk dimakan. Nah, singkat cerita, akhirnya si rubah berhasil menangkap kura-kura. Nah, pada saat kelinci nggak ada, tiba-tiba si rubah datang menangkap kura-kura. Nah, waktu kelinci melihat sahabatnya ditangkap, harusnya dia takut ya, karena rubah itu lebih besar dari kelinci. Rubah itu suka makan daging kelinci.
Tapi karena dia melihat sahabatnya ditangkap, sahabatnya dalam bahaya, maka kelinci bergegas untuk menolong kura-kura. Jadi dia udah nggak takut-takut lagi, dia cari cara, cari ide gimana caranya untuk membebaskan kura-kura. Dan tadi adik-adik lihat di video kan, kelinci membebaskan kura-kura, melepaskan ikatan. Jadi kura-kuranya kan dimasukkan ke gelangsing itu ya, ke kantong gitu, terus diikat sama si rubah. Nah, kelinci membebaskan, membuka ikatan itu. Nah, adik-adik, cerita ini mengingatkan kita juga tentang kesetiaan Tuhan Yesus ya dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus setia kepada kita meskipun kita seringkali berontak, seringkali nggak taat. Ya, seringkali kita nggak mau melakukan hal yang baik. Meskipun kita tahu apa yang kita lakukan salah, tapi kita tetap memilih melakukan hal yang nggak benar. Nah, Tuhan Yesus setia, bahkan Dia mau mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti kelinci yang melepaskan ikatan kura-kura tadi, itu yang Tuhan Yesus lakukan pada saat Dia mengorbankan dirinya. Dia melepaskan kita dari ikatan dosa. Ya, Allah itu setia, Tuhan Yesus itu setia. Pernah nggak adik-adik merasa begini, oh temanku berjanji untuk datang sore ini, ternyata dia nggak datang. Adik-adik merasa sedih, oh si Ana janji katanya sore ini mau datang ke rumahku, tapi dia nggak datang, dia mengingkari janji. Nah terus si Ana telepon, sorry ya aku nggak bisa datang karena aku sakit, karena nggak ada yang ngantar, ya seperti itu. Tapi adik-adik tahu, Tuhan Yesus bukan seperti kita, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Dia sudah berjanji untuk setia kepada kita, Dia akan setia selamanya kepada kita. Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia. Jadi Dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya. Dia tidak bisa tidak setia seperti kita. Kalau kita bisa kan nggak setia. Aku sudah janji misalnya sore ini Miss Susi janji mau ketemuan sama Miss Dewi, tapi kok mendung ya, enakan tidur. Nah, oke lain kali aja deh. Miss Susi bisa melakukan hal seperti itu. Tapi Tuhan Yesus sekali Dia berjanji, Dia tidak akan bisa mengingkarinya. Karena pada dasarnya Dia Allah yang setia. Bahkan di dalam kitab suci di Mazmur digambarkan Tuhan Yesus itu seperti Raja Wali ya. Tahu Raja Wali yang punya sayap besar itu, sayapnya yang kuat. Nah, seolah-olah Dia menaungi kita dengan sayapnya ya. Jadi meskipun hujan, meskipun ada badai, ada masalah ya, Dia tetap setia, dengan sayapnya Dia menaungi kita. Kesetiaannya tetap sampai selama-lamanya. Nah, jadi kita merasa apa? Aman ya, karena kita punya Allah yang setia. Karena kita punya Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun saat ini, aduh Miss, susah Miss saat ini, karena pandemi nggak bisa keluar-keluar. Bahkan sekolahnya harus sekolah online lagi nih kelihatannya. Susah Miss untuk nangkap pelajaran, susah untuk duduk manis, duduk diam, lihat di layar terus susah. Tapi ingat anak-anak, bersama Tuhan Yesus tidak ada yang susah karena Dia Allah yang setia. Dia akan tolong kita, Dia akan tolong adik-adik. Pada saat adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus, Dia akan datang, Dia akan beri. Bahkan kalau mungkin adik-adik merasa bosan, Dia akan berikan kesegaran baru. Pada saat nggak bisa nangkep pelajaran di Zoom, gurunya ngomong apa susah Miss untuk fokus. Pada saat adik-adik berteriak, Tuhan tolong, Dia akan datang untuk tolong adik-adik. Dia akan bantu adik-adik untuk bisa belajar dengan lebih semangat, untuk bisa lebih gampang mengerti apa yang guru berikan. Meskipun cuma lewat Zoom, cuma lewat online ya, tapi tidak ada yang susah. Oke, jadi hari ini kita belajar bersama-sama. Tidak ada hal yang susah, karena Allah kita setia. Pada saat kita berjalan bersama Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita ada dalam kesusahan, adik-adik dalam kesulitan itu tidak akan menjadikan hal yang sulit, karena Allah kita setia. Pada saat adik-adik berteriak, Tuhan tolong, Dia akan datang. Karena Dia seperti, ingat ceritanya tadi, kelinci dan kura-kura. Tuhan Yesus itu sahabat yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, kalau orang tua menyayangi anaknya, orang tua tidak akan membiarkan anaknya kesulitan, apalagi Tuhan kita. Dia jauh lebih sayang kepada kita, karena Dia Allah yang menciptakan kita. Ya, oke, hari ini itu yang kita belajar.
Yuk kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, ibadah pada hari ini. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini bersama-sama kami belajar Tuhan tentang kesetiaan-Mu. Siang hari ini kami sama-sama belajar Tuhan bahwa kami tidak perlu ketakutan. Sekalipun kami dalam lembah yang kelam Tuhan, kami tidak perlu takut. Sekalipun kami dalam masa-masa yang sulit Tuhan, kami tidak perlu takut. Karena Engkau Allah yang setia. Pada saat kami berteriak memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah saat ini Tuhan. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, Engkau jagai kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan yang sempurna Tuhan di saat-saat seperti ini. Engkau bersama-sama dengan mereka. Walaupun mereka tetap di rumah Tuhan, tidak bisa kemana-mana, tetapi biar Engkau Tuhan yang memberikan kepada mereka sukacita, memberikan kepada mereka rasa damai sejahtera pada saat mereka berkumpul bersama-sama dengan orang tua mereka. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak ini Tuhan, biar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Engkau. Anak-anak yang percaya dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik yang di rumah percaya katakan, amin. Oke, terima kasih untuk join dengan ibadah pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye.